Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 11 IPS 1 dan IPS 2 SMA Negeri 1 Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalteng. Bagaimana kabarnya? Oke, hari ini kita akan belajar sejarah peminatan. Ini sambil kita melihat modul ya. Sejarah peminatan kelas 11. Lanjut, ini modul disusun oleh Pak Edi Sukmadi. Daftar isinya. Nah, ini yang penting ya, peta konsep. Kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha. Yang kita bahas ini adalah yang pertama, pengaruh Hindu-Buddha. Jadi kerajaan maritim itu adalah kerajaan yang ada di pulau sana, pulau sini, yang perekonomiannya sangat ditunjang oleh kelautan. Nah, apa saja kerajaan maritim itu? Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit. Seperti dilihat di tabel ya. Sambil kalian lihat, sambil kalian baca. Nah, ini saling berhubungan ya antara kerajaan maritim dan juga jaringan perdagangan dan pelayaran Nusantara. Apa sih maritim? Coba lihat di glosarium. Berkenaan dengan laut. Artinya kerajaan tersebut punya kapal yang mumpuni untuk mengarungi lautan. Ya. Jadi kerajaan di sini punya kapal yang banyak, kerajaan di sana punya kapal yang banyak. Nah, mereka itu terjaring dalam perdagangan dan pelayaran Nusantara. Memang ada yang sama zamannya, ada juga yang beda zamannya. Ya. Kalau kerajaan Majapahit itu yang terakhir. Itu sempat juga mereka ini ada bentrok ya, karena perebutan kekuasaan dan juga perebutan lahan strategis ekonomi. Biasanya yang diperebutkan itu adalah titik-titik selat, misalnya Selat Malaka. Nah, itu sering diperebutkan karena itu adalah titik strategis. Oke ya, kemudian kita baca glosarium yang selanjutnya. Yang kedua adalah Hindu. Melalui bahasa Persia berasal dari kata Sindhu. Dalam bahasa Sanskerta yaitu nama sebuah sungai di sebelah barat daya benua India. Kemudian agama Hindu atau Hinduisme merupakan agama dominan di Asia Selatan, terutama di India dan Nepal, yang mengandung aneka ragam tradisi. Ini biar tahu ya. Jadi kalau kita mau bahas buku, mau baca buku, itu hal yang terpenting adalah kita mengerti dulu apa kosakata yang terkandung di dalam buku. Bagaimana kita bisa mengerti itu? Baca dulu glosarium, atau kalau perlu kita baca KBBI ya. KBBI juga bisa online. Nah, kemudian agama Buddha atau Buddhisme adalah agama terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 520 juta pengikut, atau 7% populasi dunia yang dikenal Buddhis. Ini kebanyakan di China ya. Oke, ini saya bacakan pendahulunya, kalian juga memahami, menyimak juga ya. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Pulau di Kepulauan Indonesia dipisahkan oleh samudra, laut atau selat. Ya iyalah, kalau pulau itu tidak dipisahkan oleh laut, maka masih satu daratan. Misalnya kayak kita ya, kalian di Kalteng,
rumah saya di Kalsel. Jadi masih satu pulau karena tidak dipisah oleh laut. Meskipun kita kadang dipisah oleh sungai, tapi tetap dalam satu pulau. Jadi yang memisahkan pulau itu adalah samudera, laut maupun selat. Kalau sungai bukan. Kalau sungai masih di atas pulau tersebut. Misalnya Sungai Barito, Sungai Kapuas, ya. Jadi kita ini masih satu pulau, yaitu Kalimantan. Oleh karena itu, lanjut lagi ya. Oleh karena itu negara Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Maritim ini berhubungan dengan laut tadi. Selain disebut negara maritim, negara Indonesia dikenal pula sebagai negara agraris. Agraris tahu apa? Yang mengandalkan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, hijau-hijauan, ya. Itu agraris. Jadi selain maritim, main kapal di laut, ya, kemudian juga sebagai penghasil rempah-rempah. Penduduk di Kepulauan Indonesia sangat heterogen. Apa itu heterogen? Heterogen itu adalah banyak macamnya, kayak kita juga ya. Ada yang sukunya Bali, ada juga yang sukunya Banjar, ada juga sukunya Jawa, ada sukunya Dayak, ya. Di sini dominan ada 4 suku. Itu disebut sebagai heterogen. Kalau homogen, homo itu kan sama ya. Homogen itu biasanya sekolah yang di Banjarmasin ya, sama semuanya suku Banjar semua. Itu namanya homogen. Kalau kita di sini ya, SMA Negeri 1 Basarang, itu heterogen. Terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan masyarakat. Yang penting kita saling menghormati, jangan saling menghina, nggak boleh. Lanjut ya, berdasarkan kondisi geografisnya, masyarakat Indonesia dapat dibagi menjadi 2, yaitu masyarakat pesisir dan masyarakat agraris. Kalau berdasarkan kondisi geografis ya, geografis itu tata letak. Ada yang di pesisir itu pantai ya, atau dekat-dekat sungai, itu namanya pesisir. Kalau satunya adalah masyarakat agraris. Agraris ini biasanya ada di pegunungan atau di hutan, itu agraris ya. Kemudian masyarakat pesisir mendiami wilayah sekitar pantai, ya kan? Sedangkan masyarakat agraris mendiami di daerah pedalaman pulau yang ada di Indonesia. Ya di pedalaman tadi ya, di gunung juga termasuk. Lanjut ya, sambil diperhatikan itu tulisannya, ini melatih kemampuan membaca dan memahami ya. Kita sedikit-sedikit tapi berlatih, dan itu kita laksanakan setiap hari. Oke, lanjut. Kondisi yang demikian menjadikan masyarakat pesisir dan pedalaman mempunyai perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya orang Bugis ya, orang Bugis itu terkenal pesisir pantai. Sangat berbeda dengan orang Dayak. Banyak perbedaannya ya. Lanjut kita baca nih, masyarakat pesisir atau dapat pula disebut sebagai masyarakat laut adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dekat daerah pantai dengan ikatan-ikatan tertentu. Lanjut, masyarakat laut umumnya mendiami daerah pesisir pantai yang ada di pulau di Kepulauan Indonesia. Wilayah Kepulauan Indonesia sebagian besar terdiri dari wilayah perairan berbentuk kepulauan dengan wilayah laut lebih besar daripada wilayah daratan. Hal ini memungkinkan peran dari masyarakat laut atau pesisir tidak bisa dilepaskan dari berbagai segi kehidupan di Indonesia. Bentar, saya lihat waktunya dulu. Sudah 9 menit ya. Oke, lanjut lagi. Ini penting soalnya, karena ini pemahaman tentang geografis history ya. Jadi kalian melihat sejarah itu dari sisi tempat. Itu penting sekali, pemahaman konsep.
Kemudian dilanjut kita alinea yang baru. Indonesia sebagai negara yang dikelilingi oleh laut, hampir semua provinsinya memiliki wilayah perairan. Jadi ciri yang menonjol sekali di Indonesia itu adalah negara ini adalah archipelago atau negara kepulauan. Jadi pulau itu bukan memisahkan kita. Pulaulah yang menjadi perekat kita, ya. Kenapa pulau kita anggap sebagai perekat? Karena pulau di zaman dulu itu sangat mobilitas sekali. Maksudnya, coba kalian bayangkan, kalau di darat kalian hanya bisa mengangkut barang komoditi maksimal pakai apa di zaman dulu? Maksimal kalian mengangkatnya menggunakan gerobak, ya. Ya, nggak ada truk, nggak ada dulu ya. Jadi sangat sedikit sekali. Coba kalian bayangkan menggunakan laut, kita bisa mengangkut itu dengan kapal yang besar, jauh lebih besar ketimbang truk, ya, jauh lebih besar ketimbang gerobak. Jadi laut itu sebagai pemersatu. Jadi kesana kesini lewat laut, lewat air. Makanya salah satu kota yang tua, ya, yang jauh sudah maju ketimbang daerah yang lain yang secara perekonomiannya lebih maju, itu contohnya adalah Banjarmasin. Banjarmasin itu menggunakan media air untuk kesana kesini, mau kesana pakai jukung, mau kesana pakai jukung, ya bahasanya di sana. Nah, kalau yang pakai mesin di Banjarmasin itu disebut klotok karena bunyinya tok 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 tok. Nah, kita juga kadang ya anak kecil punya mainan juga itu yang kapal-kapalan kecil, ya. Bunyinya juga tok 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 tok. Nah, kalau di Banjarmasin disebut sebagai kelotok. Nanti kalau jalan-jalan ke Banjarmasin jangan lupa wisata susur sungai, ya. Nah, oke, saya yakin kalian bisa memahami. Ini tolong di screenshot, ya. Yang tidak kita baca ini tolong di screenshot. Nah, ini tadi, ya. Nanti ini sudah 12 menitan, ya, pembahasan tentang pembukaan tadi, pendahuluan mengenai peta konsep, ya. Jadi yang kita pelajari ini adalah kerajaan maritim masa Hindu-Buddha. Kemudian yang kedua adalah di masa masuknya budaya Islam, ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang soal-soal, ya. Soal-soal yang ada di sini, ya, di modul ini. Ini sekian dulu pengantar atau pendahuluan dari sejarah peminatan kelas 11 IPS 1 dan 2 di SMA Negeri 1 Basarang. Terima kasih atas perhatiannya. Lanjut kita di part yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.